Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala rahmatnya, nikmatnya dan karunia-Nya. Dan telah memberikan kita, masih memberikan kita saat ini kesempatan untuk beribadah kepadanya di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang penuh kasih, Nabi yang penuh cinta, Nabi yang sangat sayang kepada umatnya dan juga pada seluruh keluarga dan sahabatnya. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, mari kita mengingat kembali hari-hari kita, bulan-bulan kita sebelum Ramadan ini. Waktu yang kita miliki, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kemanakah kita bawa? Kemanakah kita mempergunakannya? Apakah kita mempergunakan saat-saat itu, detik-detik itu, pada hal-hal yang dicintai oleh Allah Ta'ala, pada tempat-tempat yang diridai oleh Allah Ta'ala, pada tempat-tempat sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, atau malah kita mempergunakan pada hal-hal yang tidak bermanfaat, mempergunakannya pada hal-hal yang sia-sia, atau bahkan naudzubillah kita mempergunakannya pada hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala, pada hal-hal yang penuh dengan kemaksiatan. Kita selaku hamba, selaku manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa, mari kita sama-sama bermunajat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita dibersihkan dari segala dosa, dari segala noda yang pernah kita lakukan di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan ini. Saudaraku, ingatlah bahwa kesempatan itu, bahwa waktu itu, bahwa detik-detik yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu, bahwa nafas yang kita terus menghembusnya itu adalah sebuah titipan, adalah sebuah amanah. Dan ingat, apa yang kita miliki saat ini itu tidak berkekalan. Waktu tidak berkekalan. Nafas yang kita hembus itu ada batasnya. Apabila batas itu datang, maka selesailah. Kita tidak pernah bisa bernafas walaupun sekali lagi. Maka dah selesailah nafas kita, selesailah hidup kita. Maka saudara-saudaraku seiman dan seagama, pergunakan waktu yang masih ada saat ini, ke depan ini, sampai kita mati. Pergunakanlah pada hal yang sebenarnya, pada porosnya, pada hal yang penuh nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu salat wajib, salat sunat, puasa, zakat, sedekah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang muslim, dan berbuat baik kepada semua manusia, dan juga berbuat baik kepada seluruh isi alam semesta ini. Maka insya Allah apabila kita berbuat baik sesuai dengan prosedur Nabi Muhammad, sesuai dengan sunnahnya, insya Allah kita akan menjadi hamba yang sebenarnya, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, bahwa waktu itu, bahwa kesempatan itu, bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan ini tidak akan berkekalan. Kehidupan ini, kehidupan dunia ini penuh dengan kelezatan, penuh dengan kesenangan,
di mana kelezatan dan kesenangan itu akan sirna. Kita merasakannya dalam beberapa saat. Setelah itu kita tak pernah merasakannya lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan belaka, senda gurau belaka. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah sebenar kehidupan. Kehidupan yang sebenar-benarnya jika kalian mengetahui. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini jelas menekankan, menyatakan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Bahwa kehidupan dunia ini hanyalah kelezatan sementara dan akan hilang dan akan sirna. Maka coba kita memperhatikan konteks ayat ini, ada beberapa hal yang kita dapatkan. Yang pertama, kata lahwun dan la'ib. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Lahwun itu adalah keadaan di mana manusia menyibukkan diri dengan hal yang tidak penting baginya. Pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan tidak penting sama sekali baginya. Dia menyibukkan diri dengannya. Nah, itu disebut dengan lahwun. Seperti misalnya kita bekerja, di saat-saat kita bekerja, di jam-jam kita bekerja, kita mengerjakan hal-hal yang lain yang tidak bermanfaat, tidak ada hubungannya dengan kerja. Dalam waktu misalnya 3 jam, kita harus menyelesaikan beberapa tugas. Sedangkan di jam itu, kita mengerjakan hal-hal yang lain tidak bermanfaat. Tidak ada efek apapun bagi kerja kita. Kita nongkrong, minum kopi, dan seterusnya. Itu disebut dengan lahu. Karena kita melakukan pekerjaan yang tidak penting bagi kita saat itu. Sedangkan la'ib artinya adalah perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang tidak ada tujuan yang benar. Itu disebut dengan la'ib, sia-sia. Misalnya, di hari libur kita tidak bekerja, sehingga kemana? Kita berpikir, kemana apa yang saya lakukan? Sehingga kita duduk terbengong, atau kita duduk di warung kopi setengah hari, tanpa ada tujuan apapun. Untuk apa? Ya, hanya untuk mengisi kekosongan aja tanpa ada tujuan. Jadi, percuma waktu itu kita gunakan pada hal yang sia-sia. Tidak ada efek pada kehidupan kita apapun. Maka Allah di sini, itu yang pertama. Yang kedua, di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kehidupan dunia dengan lahwun dan la'ib. Dengan hal-hal, dengan permainan-permainan belaka. Jadi permainan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak, di mana mereka itu hanya bermain dan tidak berpikir apa-apa. Mereka hanya mencari kesenangan. Setelah itu selesai. Jadi kehidupan dunia ini Allah umpamakan bagaikan permainan-permainan anak-anak, permainan-permainan belaka yang mereka lakukan hanya untuk kesenangan mereka dan kemudian mereka meninggalkannya. Artinya kesenangan ini sementara dan akan hilang dan akan sirna. Baik. Kemudian Allah di sini mentaksiskan, artinya menyatakan bahwa hanya saja kehidupan dunia itu permainan belaka. Maka Allah buat konteksnya di sini, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Jadi ada unsur pentaksiskan, hanya saja kehidupan dunia ini permainan belaka. Ini dalam balaghah disebut dengan uslubul qasri, pentaksisan atau pengkhususan. Jadi kehidupan ini bukanlah yang lain, hanyalah permainan belaka dan hanya sementara. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di hari akhirat.
Oleh karena demikian, kehidupan yang kita lalui ini, apabila kita mempergunakan setiap kesempatan kita pada hal yang tidak bermanfaat, maka kita sungguh telah menjadi orang yang rugi. Karena coba bayangkan, misalnya Allah berikan umur kita sekitar 50 tahun setelah taklif atau setelah baligh. Kesempatan kita beribadah 50 tahun. 1 detik saja kita sia-siakan, itu kita sudah rugi. Karena kita mempergunakan 1 detik itu pada hal yang tidak bermanfaat. Bukan pada hal yang sebenarnya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah. Maka kita saat ini, khususnya di zaman modern ini, sungguh sangat banyak kita sia-siakan waktu. Maka coba pikirkan, coba renungkan bagaimana nasib kita nanti. Mana kita hari-hari kita penuh dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, penuh dengan main-main, penuh dengan tidur. Kita tidak melakukan ibadah, tidak melakukan amalan, tidak melakukan sedekah, tidak berbuat bakti atau berbaik budi kepada orang tua, kepada tetangga dan seterusnya. Padahal di situ kesempatan kita untuk mencari bekal, menambah bekal, dan untuk mencari derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita gapai derajat itu melalui ibadah yang sesungguhnya, kita gapai derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala setelah fardu itu dengan sunat-sunat. Dengan situlah kita akan mencapai derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara keelokan seorang muslim, keelokan Islamnya seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting bagi dia. Apa yang paling penting bagi kita seorang muslim dalam kehidupan ini selain ibadah? Tidak ada. Apabila kita disibukkan oleh hal-hal yang tidak punya nilai ibadah, maka Islam kita itu tidak elok dan tidak bagus. Maka bila kita ingin menjadi seorang muslim yang sebenarnya, menjadi pribadi muslim yang kuat, menjadi insan yang rabbani, maka semua kegiatan kita, semua waktu yang kita miliki itu, kita isi dengan hal-hal yang punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari melakukan ibadah mahdah dan juga melakukan ibadah ghair mahdah. Ibadah mahdah itu ibadah yang langsung punya nilai ibadah seperti salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Dan ada kalanya nilai ibadah ghair mahdah, di mana pada zahirnya tidak memiliki nilai ibadat, tapi kalau diniatkan tujuannya lillahi ta'ala, maka di situ memiliki nilai ibadah. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, maka mari kita sama-sama di bulan Ramadan ini, mulai dari saat ini, kita harus memperbaiki diri kita, kita membenahi diri kita, kita berazam dengan azam yang kuat, kita berniat dengan niat yang sebenar-benarnya bahwa ke depan, waktu-waktu yang masih saya miliki, kesempatan-kesempatan yang masih tersisa, saya akan mempergunakannya pada tempatnya, pada tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu kita akan menjadi muslim yang sebenarnya, kita akan menjadi hamba Allah yang dicintai, kita akan menjadi insan yang rabbani insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.